Sesungguhnya dosa yang kita lakukan sangatlah banyak. Kesalahan yang kita lakukan kepada Allah tidak terhitung. Akan tetapi kebanyakan manusia dipengaruhi oleh syaitan dengan mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah jebakan syaitan, saudaraku. Ini adalah jebakan syaitan, saudariku. Di saat ia katakan kepadamu, Rabbmu Maha Pengasih dan Penyayang, agar engkau bertahan di atas maksiat itu, bukan untuk berhenti. Naam, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Naam, Allah Maha Pengampun. Tapi tahukah kita siapa orang yang akan diampuni oleh Allah? Allah telah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Apabila seseorang mengingat bahwa Rabbnya Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, namun dia lanjutkan maksiatnya, dia terjerumus dalam tipu daya iblis dan bala tentaranya. Karena sesungguhnya orang yang mengingat Allahnya Maha Pengampun, dia akan segera minta ampun. Apabila dia mengingat Rabbnya Maha Penyayang, dia tidak takut untuk bertaubat, karena Allah akan menyayangi dirinya pasca bertaubat. Ini jalan ketaatan yang sebenarnya. Ini jalan yang diinginkan Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa inni laghaffarun. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang Maha Penerima taubat, Rabb yang Maha Pengampun. Namun ingat ayat setelahnya, ingat redaksi setelahnya. Jangan sampai di sini dan berhenti. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku Rabb yang Maha Pengampun untuk orang-orang yang bertaubat dan setelah itu dia beramal saleh dan setelah itu dia berjalan di atas hidayah. Ini orang-orang yang pantas untuknya untuk selalu mengingat Rabb kita Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Namun untuk orang-orang yang bertaubat, untuk orang-orang yang setelah taubat melanjutkan amal saleh, orang-orang yang setelah beramal saleh berusaha istiqamah dan berjalan di atas jalan hidayah, bukan orang-orang yang melanjutkan maksiatnya sembari mengatakan Rabbku Maha Pengampun, Rabbku Maha Pengampun. Mereka orang-orang yang terjebak dalam bisik rayu iblis laknatullahi alaih dan bala tentaranya. Rabb Anda Maha Pengampun, namun bukan berarti Anda lanjutkan maksiat Anda dengan berdalih bahwa Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma ihtada, yang terdapat di dalam surat Thaha ayat 82. Allah Maha Pengampun. Namun ingat untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat, untuk orang yang melakukan amal saleh setelah bertaubat dan kemudian berusaha berjalan di atas hidayah sehingga menutup usianya dengan taubat tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita telah bertaubat. Naam. Kita telah kembali ke jalan Allah, ke agama Allah. Naam. Akan tetapi ketahuilah itu belum cukup. Apa yang kita lakukan daripada taubat, apa yang kita lakukan daripada kembali ke jalan Allah pasca maksiat, itu tidaklah cukup sampai datangnya kematian dan kita bertahan di atas taubat itu. Itu yang baru bermanfaat untuk diri kita. Itu yang baru bermanfaat untuk dirimu, wahai muslim dan muslimah. Sadarlah, taubat yang sekarang jangan pernah dibanggakan kepada siapapun. Kembalinya Anda ke jalan Allah sekarang jangan pernah banggakan kepada siapapun. Hijrahnya Anda ke jalan Allah sekarang jangan pernah banggakan kepada siapapun. Karena itu tidak berguna apabila Anda tutup usia di atas maksiat. Husnul khatimahlah tanda bahwa Allah menerima taubatmu. Husnul khatimahlah tanda bahwa Allah tabaraka wa taala telah sayang kepadamu. Husnul khatimahlah bahwa tanda itu adalah tanda-tanda di mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Sebelum husnul khatimah itu belum tiba, maka tidak ada rasa aman daripada hal-hal yang di dalamnya kita akan kembali terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Bukankah itu sifat manusia? Lakukan kesalahan dan bertaubat, kemudian terjerumus lagi dan bertaubat dan terjerumus lagi dalam bertaubat. Ma'asyiral muslimin, maka jangan pernah merasa bahwa diri kita telah aman dari aneka ragam ancaman-ancaman ilahi daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, apabila kita kembali kepada Allah kelak di hari akhirat, ketika itu tidak akan ada dosa kita yang bisa kita sembunyikan. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang hari akhirat,
yauma tublas sarair, pada hari di mana seluruh yang namanya rahasia-rahasia akan tampak dengan jelas. Semua rahasiamu akan ditampakkan Allah dengan sangat jelas di hari akhirat. Ada catatan malaikat, ada anggota tubuh yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia digunakan untuk berbuat maksiat. Bagaimana Anda akan sembunyi? Oleh karena itu tidak ada gunanya bersembunyi di permukaan bumi, kalau pada akhirnya semua itu akan terlihat nyata di padang mahsyar. Akidah Ahlus Sunnah, akidah orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia pun tidak ada yang bisa dia rahasiakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di mana Anda akan bersembunyi? Kemana Anda akan pergi? Di bumi mana Anda akan berbuat maksiat? Bukankah Allah menatapmu? Bukankah Allah melihatmu? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu apapun yang kau lakukan dan melihat dirimu pada saat engkau pun tak bisa melihat dirimu karena saking gelapnya tempat berbuat maksiat? Apakah itu akan sembunyi dari pandangan Allah? Apakah itu akan menjadikan engkau tersembunyi dari tatapan ilahi? Tidak akan, wallahi tidak akan. Maka hal yang sama di akhirat tidak akan ada yang namanya rahasia sebagaimana di dunia tidak ada rahasia. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, jangan pernah sesuatu yang membuat engkau lakukan dosa kemudian engkau merasa engkau mampu merahasiakannya. Wallahi ini jebakan iblis yang tiada tara bagi dirimu. Tidak ada rahasiamu terhadap Allah atas dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Tidak ada rahasia antara kita dan Allah atas dosa yang kita lakukan. Semua itu karena Allah pengasih dan penyayang kepada kita, di mana rahasia-rahasia itu tidak Allah bongkar kepada manusia. Tahukah Anda dosa yang Anda lakukan dan Anda merasa diri Anda bisa menyembunyikannya, itu karena Allah menutup aib itu agar orang lain tidak tahu. Itu yang Allah katakan di dalam hadis munajat di hari akhirat terhadap orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya, sesungguhnya aku telah menutup aibmu di dunia. Wallahi semua kita bersalah dan semua kita memiliki dosa dan kesalahan. Kenapa dosa dan kesalahan kita tidak diketahui manusia? Karena Allah pengasih dan penyayang kepada kita dan menutupi aib dan dosa dan kesalahan kita menutupi aib dan dosa dan kesalahan kita tersebut dari mata dan pengetahuan manusia. Dan jangan jadikan itu sesuatu yang dengannya Anda bertahan sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membongkar dan Anda pun bingung berhadapan dengan manusia. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا ربنا يا رحمن يا رحيم. Betapa banyak rahmatmu, betapa banyaknya rahmatmu yang Kau berikan kepada kami.
dan kami mengakui betapa banyaknya dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ya Rabbana, Ya Rahmanu, Ya Rahim, betapa banyaknya kasih sayang yang Engkau berikan dan betapa banyaknya pelanggaran yang kami lakukan, betapa banyaknya nikmat yang Engkau curahkan dan betapa banyaknya kesalahan dan kebebalan yang kami pertontonkan, betapa seringnya Engkau tegur kami atas dosa dan kesalahan itu, dan betapa seringnya kami mengabaikan teguran-teguran Engkau tersebut, betapa banyaknya catatan malaikat atas dosa dan kesalahan kami, dan betapa susahnya kami menghentikan dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kami adalah orang yang telah mengikuti hawa nafsu dan telah melakukan aneka ragam pelanggaran terhadap Engkau dan syariatmu. Ya Allah, Ya Rabbana, ampunilah kami, Ya Tawwab, maafkanlah kami, Ya Afu, jangan hukum kami di saat kami kembali kepadamu kelak, Ya Ghafur. Sayangi kami, kasihani kami, Ya Rahimu, Ya Wadud. Rabbana آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.